Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Habibie Zikrila. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai pengenalan basic Cisco. Simak videonya. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana meremote dengan real device. Bisa dilihat di sini ada PC, ada laptop, ada kabel penghubung, dan juga ada switch 24 port. Nah, bisa dilihat ini ada port-port seperti ini. Ini disebut dengan port interface. Nah, port ini dapat digunakan untuk PC maupun laptop ataupun perangkat device seperti access point dan yang lainnya. Nah, di sini ada port konsol. Ini digunakan untuk meremote. Nah, cara meremote-nya adalah dengan memasukkan ujung kabel tipe RJ45 ke konsol, lalu ujung kabel yang besar ini dimasukkan ke port pada laptop ataupun pada PC. Nah, tadi merupakan cara meremote dengan real device. Nah, di sini kita akan mencoba cara meremote dengan Cisco Packet Tracer. Di sini kita akan menambahkan satu switch. Lalu di sini kita akan tambahkan satu PC. Lalu di sini kita akan mengkonekkannya dengan kabel yang warna biru itu. Kita konekkan dari switch. Pilih port yang konsol. Lalu ke PC, pilih port yang RS232. Nah, pada Cisco ini kita dapat meremote dengan dua cara, yaitu pada switch langsung dengan di menu CLI dan di PC pada menu desktop dan pada menu terminal. Nah, karena secara real device tidak dapat meremote langsung di switchnya, maka harus menggunakan PC. Nah, bisa dilihat tampilan dari kedua cara meremote-nya. Nah, di sini kita akan belajar perintah dasar Cisco. Nah, di sini kita hapus terlebih dahulu PC-nya karena tidak digunakan. Lalu kita langsung saja masuk ke switch-nya. Nah, bisa dilihat untuk tanda besar seperti ini, itu artinya kita sedang masuk ke dalam mode user. Apa aja sih yang bisa dilakuin di mode user ini? Untuk mengetahuinya, di sini kita mengetik tanda tanya. Nah, bisa dilihat berikut ada komen yang dapat digunakan pada mode user. Sangat terbatas sekali ya. Nah, lalu setelah itu kita akan masuk ke mode privilege. Caranya itu dengan mengetik enable ataupun end. Bisa dilihat privilege ini ditandai dengan tampilan tanda pagar. Nah, untuk mengetahui keseluruhan komen yang dapat dilakukan pada mode privilege ini, kita ketikkan tanda tanya lagi. Bisa dilihat komen pada mode privilege ini cukup banyak. Namun, pada mode privilege ini kita tidak dapat mengubah isi data yang ada pada switch ini. Selanjutnya, kita akan masuk ke mode global configuration, yaitu dengan cara mengetik configure terminal ataupun conft. Bisa dilihat komen yang dapat dilakukan pada mode global configuration ini itu sangat banyak. Nah, lalu ketika ingin keluar dari mode global configuration ini, kita cukup ketikkan saja X ataupun exit.
X itu singkatannya. Lalu tampilannya akan seperti ini. Nah, kita akan dikembalikan ke mode user lagi. Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang service password encryption. Di sini kita langsung masuk saja ke switch, ke menu CLI, lalu ketikkan EN ataupun enable, lalu ketikkan configure terminal. Nah, di sini kita ketikkan enable password, langsung masukkan passwordnya yang kita mau. Nah, di sini mohon maaf, harusnya diketikkan langsung passwordnya. Ini saya ulang lagi. Enable password baru password yang kita mau. Nah, setelah selesai kita enter, lalu kita exit. Kita keluar dari mode privilege, dari mode global configuration-nya. Kita exit lagi. Di sini ketikkan enable, lalu kita akan dimintakan password yang telah kita buat tadi. Di sini kita sedang belajar enable password. Nah, ini sudah bisa masuk. Nah, jika kalian ingin melihat password yang tadi kita buat lagi, di sini kita ketikkan show run. Bisa dilihat itu ada tulisan enable password yang telah tadi kita buat, yaitu di sini saya passwordnya 1414. Nah, untuk cara ini itu passwordnya kurang akurat dan kurang aman. Nah, selanjutnya itu ada cara lain. Caranya yaitu di sini kita ketikkan enable secret, lalu masukkan password yang kita inginkan. Nah, di sini saya memasukkan passwordnya itu 1212. Lalu langsung saja kita exit. Lalu kita exit lagi. Lalu kita masukkan passwordnya dan kita show run. Dapat dilihat pada enable secret ini, passwordnya akan diblok dan tidak ditampilkan seperti enable password yang sebelumnya. Nah, selanjutnya di sini kita dapat memblok enable passwordnya sama seperti enable secret. Nah, caranya itu di sini kita masuk terlebih dahulu. Lalu kita masuk ke mode privilege. Ke mode global configuration. Lalu di sini ketikkan service password encryption. Lalu kita enter saja. Lalu kita keluar dari mode global configuration. Exit lagi. Nah, di sini kita masuk lagi, masukkan password yang enable password yang tadi. Nah, di sini kita langsung show run saja. Bisa dilihat untuk enable password di sini tampilannya sudah diblok. Tetapi cara ini masih kurang akurat karena kode di sini masih dapat di-crack melalui web. Nah, caranya yaitu ke web, ke Chrome, lalu di sini kita ketikkan Cisco password decrypt. Lalu di sini kita pilih yang kedua, yang IFM-net. Langsung saja di sini kita paste kode yang tadi telah kita copy. Lalu klik crack password. Nah, bisa dilihat password yang kita buat tadi masih dapat dilihat pada web ini. Maka dari itu, untuk cara enable password itu kurang aman dan kurang akurat. Maka disarankan menggunakan yang enable secret. Selanjutnya di sini kita akan belajar konfigurasi router.
Bisa dilihat di sini saya sudah membuat topologi jaringan yang dimana sudah terdiri dari satu switch, satu router, dan 3 PC dengan segmentasi yang berbeda. Di sini pada switch dikonekkan kepada 2 PC. Nah, switch di sini digunakan sebagai gateway untuk segmentasi 1 dan router digunakan sebagai gateway untuk segmentasi 2. Bisa dilihat pada segmentasi 1 ini kita menggunakan IP gateway-nya 10.10.10.10.1 prefix 24, dan untuk PC 1 PC 2-nya di sini kita menggunakan 10.2 dan 10.3. Lalu pada segmentasi satu lagi di sini di router kita menggunakan IP gateway-nya yaitu 20.20.20.1 dan IP PC-nya 20.20.20.2. Lalu di sini kita langsung saja masuk ke routernya. Sini ketikkan no. Lalu kita enter. Nah, di sini kita akan masuk ke mode user lagi. Lalu di sini kita akan masuk ke mode privilege dan masuk ke mode global configuration. Di sini kita akan menyalakan interface FA0 dan FA01. Caranya itu dengan mengetikkan interface FA0 0, enter, lalu kita ketikkan no shutdown. Nah, selanjutnya di sini kita akan menambahkan IP address pada FA0/0 yang digunakan sebagai gateway pada switch yang segmen 1. Nah, di sini saya menggunakan IP 10.10.10.1 dengan subnet mask 255.255.255.0 untuk gateway pada switch yang segmen 1. Setelah itu kita exit saja langsung dan langsung kita masuk ke interface FA01 dan kita langsung ketikkan no shutdown. Lanjut di sini kita akan menambahkan IP gateway pada router. Di sini saya menambahkan IP 20.20.20.1 dengan subnet masknya 255.255.255.0. Lalu langsung saja kita exit. Nah, bisa dilihat si kabelnya menjadi hijau dan artinya si switch dengan router sudah terkoneksi dan tidak tershutdown lagi. Selanjutnya di sini kita langsung saja isi IP pada PC 1 pada yang terkoneksi pada switch. Di sini kita mengisi IP-nya yaitu 10.2 dengan subnet masknya 255.255.255.0 dan default gateway-nya dikonekkan kepada switch dengan gateway 10.10.10.1. Lanjut ke PC 2. Untuk PC 2 ini kita isi IP-nya yaitu dengan IP 10.10.10.3. Mohon maaf, di situ ada kesalahan. Di sini saya akan ulangi 10.10.10.10.3 dengan subnet mask 255.255.255.0. Lalu seperti biasa kita konekkan default gateway-nya pada IP gateway pada switch yaitu 10.10.10.1. Lanjut kita ke PC yang terkonek pada router. Di sini kita isi IP yaitu 20.20.20.2 dan subnet masknya masih sama 255.255.255.0 dan default gateway-nya kita konekkan ke router yaitu 20.20.20.1. Selanjutnya, di sini kita akan melakukan pengujian pada command prompt pada menu desktop. Caranya itu dengan mengeping dari PC 1 ke gateway terlebih dahulu. Bisa dilihat hasilnya TTL. Lalu di sini kita lanjut ping ke PC kedua pada yang terkoneksi ke switch. Dan hasilnya juga TTL. Lanjut saja
Di sini kita akan melakukan pengujian ulang lagi dengan mentesting pada PC yang terkoneksi pada router dan mengepingnya itu ke arah IP gateway yang ada pada router. Dan hasilnya pun TTL juga. Selanjutnya di sini kita akan mencoba memanggil PC dari segmentasi 1 ke PC satu lagi yang ada pada segmentasi 2, yaitu yang terkoneksi pada router. Ini kita lakukan ping 20.20.20.2. Bisa dilihat hasilnya TTL. Lalu kita akan mencoba pada PC 1 yang terkoneksi pada router. Kita akan mencoba memanggil PC yang terkoneksi pada switch. Di sini kita akan memanggil PC 1 yang terkoneksi pada switch. Bisa dilihat hasilnya TTL juga. Dan di sini kita akan mencoba pengujian dengan menggunakan simplex PDU. Nah, jadi bisa dua cara pengujian, dengan command prompt yaitu dengan mengepingnya, dan dengan simplex PDU dengan melakukan pengiriman pesan. Kita kirim dari PC 1 ke PC 3. Bisa dilihat hasilnya successful, dan sebelumnya kita sudah lakukan dari PC 1 ke PC 2, hasilnya successful juga. Lalu kita kirimkan ke PC 3 ke PC 2, dan hasilnya pertama-tama akan violet. Lalu ketika diulang lagi maka hasilnya akan successful. Nah, bisa dilihat sudah successful. Nah, oke teman-teman, mungkin segitu saja untuk pertemuan kali ini. Mohon maaf bila ada kesalahan. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya.